Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Fraiskam, NPM 19511058, kelas 6 IHMC dari Fakultas Ilmu Hukum. Dan dalam mata kuliah Hukum Pilot dan PKPU ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang belum diatur atau perlu diatur di dalam Undang-Undang PKPU tersebut. Dan dalam pembahasan pertama, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menggantikan Undang-Undang tentang kepailitan, yang sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun masih belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dan pada Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pilot dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pilot dan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan pembahasan kedua mengenai kasus nyata yang ada di Indonesia. Di sini saya sudah menganalisis putusan pengadilan niaga terkait akibat hukum permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang. Nomor registrasinya yaitu 24 PDT Sus Strip PKPU tahun 2018 PN Niaga Jakarta Pusat. Dari yang telah saya analisis, saya mencakup mengenai kasus tersebut. Yang pertama, berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 24 PDT Sus PKPU 2018 PN Niaga Jakarta Pusat, dengan mana terdapat pihak-pihak yang berperkara, yaitu PT Aluvindo Extrusion sebagai pemohon PKPU 1 dan PT Sri Murni Surabaya sebagai pemohon PKPU 2, yang secara tegas bersama-sama mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Jaya Bersaudara sebagai termohon PKPU. Pada awal permasalahan antara pihak PT Aluvindo dan PT Sri Murni menyatakan bahwa PT Jaya Bersaudara memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada mereka. Dan PT Aluvindo menjelaskan bahwa pada tanggal 2015 PT Jaya memesan lembar aluminium di perusahaannya, yang kemudian pihaknya telah mengirimkan barangnya tersebut, menyampaikan tagihan invoice kepada PT Jaya Bersaudara. Namun PT Jaya Bersaudara tidak kunjung membayar tagihan tersebut. Dan di sini PT Aluvindo berkali-kali memperingatkan PT Jaya Bersaudara baik secara lisan maupun tertulis untuk segera melunasi utang-utangnya kepada PT Aluvindo Extrusion. Namun PT Jaya Bersaudara tidak mengindahkan peringatan tersebut. Dan pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh baik debitur maupun kreditur. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Kemudian diatur juga apabila permohonan PKPU diajukan kepada badan atau lembaga tertentu sebagaimana yang termuat di dalam pasal 223 Undang-Undang PKPU, maka lembaga atau badan yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU adalah badan atau lembaga yang disebut dalam pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang KPKPU. Dan di dalam hal ini, PT Sri Murni Surabaya tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Jaya Bersaudara, karena hal ini bertentangan dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanyalah kreditur ataupun debitur yang memiliki hak dan kepentingan terhadap utang piutang tersebut. Dengan demikian, dikarenakan PT Sri Murni Surabaya ini bukan merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Jaya Bersaudara, maka terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Aluvindo dan PT
Sri Murni Surabaya terhadap PT Jaya Bersaudara ini harus dinyatakan permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dan pada pembahasan ketiga, restrukturisasi utang yang dilakukan lewat mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU menjadi pilihan banyak pelaku usaha di kala pandemi COVID-19. Dampak pandemi yang merusak ekonomi hampir seluruh negara di dunia membuat pelaku usaha mengalami kesulitan secara finansial, bahkan tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar alias bangkrut. Dalam prosesnya, permohonan PKPU dan pilot dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Hanya saja pendaftaran PKPU dan pilot harus dilakukan oleh seorang advokat atau kuasa hukum. Untuk pengajuan pilot diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 68 harus diajukan oleh seorang advokat.